Shalom, selamat malam pada bapak-bapak kaum PKP. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa atas segala kebaikan, kemurahan yang dilimpahkannya kepada kita. Saat ini kita merasakan cinta kasih Tuhan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah persekutuan kaum pria ini. Allah memberkati, Allah memanggil kita dari berbagai latar belakang kehidupan kita masing-masing untuk datang memuji dan menyembah Dia. Oleh sebab itu, marilah kita mengagungkan namanya dan mengangkat pujian dari PKJ 29 pada baitnya yang pertama dan keempat. Votum dan salam. Ya Allah, kami hendak bersyukur kepadamu. Kami hendak meninggikan Engkau. Kesetiaan-Mu membuat kami boleh melalui hari demi hari dalam kebersamaan yang indah di dalam Tuhan. Terimalah kerinduan kami kepadamu. Kiranya ibadah PKP ini boleh berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Amin. Mazmur responsorial dari Mazmur 105 ayat pertama sampai pada ayatnya yang keempat. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Kita masuk pada doa pengakuan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku, Tuhan ampunilah dan kasihanilah kami. Amin.
Nyanyian jemaat dari PKJ 43 ayat 1 dan 2. Pemberitaan anugerah pengampunan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Nyanyian jemaat dari PKJ 239 ayat 1 dan 2. Persekutuan kaum pria yang kasih dalam Yesus Kristus, tiba saja kita akan membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih Tuhan, kami angkat kehadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap setia melihara kami. Engkau sungguh-sungguh mengasihi dan sungguh setia dalam ketidaksetiaan kami. Saat ini Tuhan, tiba saja kami akan membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dosa dan kelemahan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun saudara-saudara kami yang mendengar
pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami, sehingga kami dilayakkan membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi penolong dan suluh di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Inilah ucapan syukur kami, permohonan kami, ampuni kami Tuhan, dan berfirman-Lah, karena kami siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini kami ambil dari dua bagian pembacaan. Yang pertama dari Markus pasal 12 pada ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-34. Markus pasal 12 pada ayatnya yang ke-28 sampai 34, dan bacaan kedua dari Ayub 6 ayat ke-14. Ayub 6 ayat 14. Pembacaan pertama Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34 berbunyi sebagai berikut. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pembacaan kedua dari Ayub 6 pasal ayat 14. Ayub 6 ayat yang ke-14 berbunyi,
Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jika kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan, terlebih jika kita mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ya, bisa dikit dulu kan? Bagaimana itu sudah itu liturgi? Sudah bacaan bagaimana? Ada minyak. Saya lanjut ya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita kembali muliakan Tuhan dari PKJ 198 pada ayatnya yang pertama dan kedua. Kaum pria yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema daripada perenungan kita pada saat ini adalah kasih. Kaum pria yang kasih, jemaat yang juga dikasihi dalam Yesus Kristus, setiap minggu kita selalu mendengar kata kasih. Dan memang inti daripada ajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih. Karakter kasih inilah yang Tuhan Yesus inginkan supaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dapat melakukan dan mempraktikkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan kita pada saat ini
kembali mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan saat ini kita berada dalam minggu-minggu sengsara untuk kembali mengenang kasih yang paling agung yang dialami, yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau dan rela datang ke dunia ini, menderita sejak dari kelahirannya hingga sampai kepada penyiksaan dan kematiannya di kayu salib. Itu semata-mata karena kasih-Nya kepada kita manusia yang seharusnya dimurkai Allah karena dosa dan kesalahan kita, tapi Dia sungguh-sungguh mengasihi kita sehingga Ia rela turun ke dunia ini menjadi tumbal dosa untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dengan kasih itulah sehingga kita sebagai umat percaya pada Tuhan Yesus Kristus harus membagi kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Dan tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang lain, terlebih bagaimana kita mungkin bisa mengasihi Tuhan jikalau kita tidak terlebih dahulu mengasihi diri kita, bisa mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara yang kasih, sidang PKP yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengucapkan kata kasih itu memang terlalu mudah. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak hanya tahu mengucapkannya, tetapi terlebih Tuhan menginginkan agar kita mau mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Dan untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita, bukan hanya kepada orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi, tetapi juga kepada orang-orang yang membenci, menyakiti, dan memusuhi kita. Karena itulah inti daripada ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi pertanyaan barangkali bagi kita, yaitu bisakah kita mengasihi orang yang membenci, yang menyakiti hati kita, dan yang memusuhi kita? Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tidak mudah, tidak semudah kita mengucapkan, tetapi itu harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Dan untuk melakukan kasih itu, kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi, menyakiti, dan memusuhi kita. Tetapi marilah kita menyerahkan diri dan mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk mewartakan kasih itu kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang yang membenci,
orang-orang yang memusuhi kita. Sebab dalam Ayub 6 sebagaimana bacaan kita yang kedua saat ini mengatakan bahwa siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Ayat ini sangat jelas bagi kita saudara-saudara. Artinya ayat ini mengajar kita agar kita mau mengasihi orang siapapun tanpa pandang suku, agama, dan latar belakang orang itu. Artinya saudara-saudara dari ayat ini bahwa jika kita mampu menolong dan mengasihi orang lain tetapi kita tidak mau melakukannya, itu kita digolongkan sebagai orang yang tidak takut akan Tuhan. PKP yang dikasih Tuhan, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, sungguh sangat banyak kasih Tuhan yang kita nikmati setiap saat, setiap hari, bahkan setiap detik yang kita rasakan dan kita alami dan kita terima secara cuma-cuma. Dan jika demikian, banyak kasih Tuhan yang kita peroleh secara cuma-cuma dalam kehidupan kita, maka kita juga harus membagikannya kepada sesama kita dimanapun kita berada secara cuma-cuma, baik melalui materi, waktu, dan segala apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita harus mewarnai hidup kita ini dengan kasih Tuhan, sehingga semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Kasih adalah yang terbesar, jadi harus kita mempraktikkan kasih itu setiap saat di dalam seluruh kehidupan kita. Hidup Tuhan Yesus diwarnai dengan kasih. Gereja sebagai tubuh Kristus juga harus demikian. Artinya, saudara-saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan harus hidup dalam kasih, harus hidup kita diwarnai dengan kasih Tuhan. Sidang PKP yang kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan bagi kita, sudahkah hidup saudara-saudara dan saya diwarnai dengan kasih Tuhan? Amin. Firman Tuhan. Kaum PKP yang sama-sama berbahagia, yang sama-sama merasakan kasih karunia Tuhan, tiba saatnya dalam ibadah kita ini untuk memberikan persembahan syukur. Sebagai landasan daripada persembahan syukur kita, saya ambil dari 2 Korintus
pada ayat Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dari PKJ 265 ayat 1 dan 2. Kita masuk dalam doa persembahan yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu, bahwa di dalam ibadah ini Tuhan mengizinkan kami untuk memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan untuk digunakan dalam pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat Pok Laharoi, khususnya kaum pria di jemaat Laharoi. Apa yang kami persembahkan ini Tuhan, karena asalnya daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu kami mohon, yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan memberkati dan mengajar kami untuk menggunakan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Sebagaimana Tuhan ajarkan bahwa apapun yang kita lakukan, kita diwajibkan hanya berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Doa persembahan ini kami akhiri dengan doa Bapa kami, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kaum pria yang kasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami kembali angkat ke hadirat-Mu yang kudus atas segala kasih sayang-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, pertengahan ibadah kami saat ini, kami datang kepadamu mohon segala apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Kami ucap syukur Tuhan, saat ini kami masih ada semua yang ada karena kuasa dan kasih-Mu semata-mata ya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan saya mengucap syukur tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami sudah membaca, merenungkan firman-Mu, yang di dalamnya kami akan bersama-sama kembali mengenang cinta kasih Tuhan bagi kami semua dan bagi seluruh isi dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang agung dan abadi itu. Biarlah Tuhan kami sebagai umat-Mu yang sudah tebus, hidup kami juga boleh diwarnai dengan kasih Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada-Mu, yang merasakan kasih-Mu dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka gumuli, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah yang lain. Tuhan lebih mengetahui daripada diri kami sendiri. Oleh sebab itu tolong kami ya Tuhan, biar dalam kami menghadapi setiap pergumulan ini, kami tidak mengandalkan diri kami tidak mengandalkan manusia, tetapi kami hanya mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan segala sesuatu dapat kami lewati. Bapa surga, demikian juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan duka cita. Tuhan, kami sebagai manusia tentu kami menangis, kami bersedih mengalami duka cita ini seperti yang dialami keluarga besar Yohanes Mindi di Bulu-Bulu. Tetapi kami sebagai orang percaya, kami menangis, tapi kami menangis dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, mereka hadir menghibur, menguatkan keluarga yang berduka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita ini, tapi mau menyadari, mengamini bahwa apa yang Tuhan perbuat adalah baik adanya. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini juga kami mau berdoa bersama saudara-saudara kami dimanapun berada yang dalam keadaan sukacita karena bertambah usia, karena kesembuhan, karena hal-hal lain. Terimalah syukur dan terima kasih kami, karena hanya Engkau lah dapat menerima pujian dan syukur kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, juga kami mau membawa seluruh baik pengurus maupun anggota PKP. Tolong kami Tuhan, mampukan kami agar apa yang kami sudah programkan kami dapat dimampukan untuk merealisasikan itu dalam persekutuan kami. Bapa surga, Bapa dalam Yesus Kristus, segala sesuatu yang kami butuhkan, kami hanya serahkan kepada Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan menggunakan hikmat buat kami semua, agar dalam kami menghadapi setiap masalah, baik suka maupun duka, kami hanya
bersandar kepada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saat ini kamu berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami ini. Mulai dari pemerintah tertinggi, Bapak Presiden, dan seluruh jajaran para menteri, sampai kepada pemerintah kami di pelosok-pelosok desa. Karuniakan hikmat bagi mereka ya Tuhan, agar mereka dapat memerintah bangsa negara ini dengan rasa takut kepada Tuhan, sehingga kami sentiasa boleh merasakan kedamaian, ketentraman dalam negara kami ini, negara bangsa Indonesia. Terlebih khusus Tuhan di dalam saat-saat ini. Sudah setahun kami mengalami wabah virus corona Tuhan. Sebagai manusia kami merasa takut, cemas. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu dapat kami lewati. Hanya Tuhanlah yang kami andalkan dalam kami menghadapi setiap, terlebih dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Karuniakan kami hikmat Tuhan, agar apa yang dianjurkan pemerintah kami, yaitu protokol kesehatan, dapat kami patuhi setiap saat sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Bapa di surga, sebentar kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau tuntun sertai kami, agar di dalam kehidupan kami mau menerapkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Kami mau mewarnai kehidupan kami dengan kasih Tuhan, sehingga semakin hari semakin banyak jiwa yang datang kepadamu, mendapatkan dan merasakan kasih itu, dan nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Inilah syukur kami, permohonan kami. Ampuni kami, sempurnakan dan terima doa kami Bapa kami, karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kasih Tuhan, sidang PKP yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita kembali memuliakan Tuhan dengan melakukan sidang PKP yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta tuntunan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati kita.